Yang terhormat perwakilan dari BGTK Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Juleha. Yang ulun hormati Bapak Ibu guru yang sudah bersedia berhadir pada hari ini, dan juga rekan-rekan sejawat semua. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada hari ini atas limpahan dan karunia-Nya jualah kita bisa berkumpul dalam acara pada hari ini, yaitu pengibasan 7 jurus BK hebat dari ulun berdasarkan ilmu yang ulun dapat, seperti itu. Dan juga tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kehadiran Allah SWT, salawat dan salam ke Nabi besar junior kita Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baik kita mengawali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, karena kita waktunya sudah 8.30 lewat. Nah, seharusnya tadi kita dimulai dari jam 8, izinnya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja izin kepada Ibu dan juga teman-teman semua. Ulun berdiri di sini bukan artinya ulun nantinya untuk menggurui Bapak Ibu, tapi di sini saya hanya bertugas untuk memberikan sharing, berbagi ilmu dan berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu semua, berdasarkan pelatihan calon fasilitator daerah yang sudah ilmu yang belum dapat dalam 1 bulan ini. Baik Bapak Ibu semua, ini judulnya hari ini adalah pengibasan 7 jurus BK hebat. Saya sendiri Maimunah SPD, guru BK dari SMP 1 Banjarmasin. Untuk ini, guru itu memiliki peran penting dalam kegiatan menangani dan juga mencegah tentang kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya guru BK ya Bapak Ibu, jadi bukan hanya guru BK, juga guru kelas, juga adalah guru mata pelajaran, dan seluruh warga sekolah itu harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk menangani kekerasan yang pada anak terutama. Kemudian lagi kita diminta adalah menambah penguatan kapasitas dan peran guru. Jadi peran guru ini dalam pelatihan yang saya dapat itu bukan hanya untuk guru BK. Jadi pelayanan BK ini juga kepada guru BK semua, seperti itu. Izin. Kemudian lagi untuk penguatan kompetensi guru BK. Penguatan kompetensi guru BK ini sendiri itu di sini ada guru BK, ada guru kelas, kemudian ada guru mata pelajaran yang di situ untuk meningkatkan pemantauan dan juga intervensi perkembangan murid. Jadi program pelatihan yang saya dapat itu tujuannya adalah memperkuat kapasitas guru sebagai memberikan layanan BK untuk menanamkan karakter positif kepada anak, atau sekarang yang istilahnya dalam kurikulum baru itu kita mengatakan bukan siswa lagi tetapi adalah murid. Kemudian dalam rangka penguatan kompetensi terutama khususnya guru BK, itu Kementerian Pendidikan atau Kemdikbud RI itu menyelenggarakan pelatihan dasar bagi guru BK, seperti itu. Jadi pelatihan dasar bagi guru BK yang berperan sebagai fasilitator daerah. Nah, dalam pelatihan ini dikenal dengan KASDA. Nah, jadi ini dulu adalah pengantar atau pendahuluan dari saya untuk kenapa jadi saya melaksanakan pengibasan pada hari ini tentang 7 jurus BK. Izin sebelum masuk ke materi atau praktek baik yang saya akan lakukan, yang penerapannya ini yang saya dapat peroleh kemarin. Tapi sebelum itu mohon izin kepada Ibu Juleha selaku dari perwakilan dari BGTK untuk mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu, dan selamat sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah ulun diberikan kesempatan untuk mendampingi kegiatan OJL 4 atau On the Job Learning dari Ibu Maimunah dalam rangka menyampaikan praktik baiknya menerapkan jurus BK yang dilakukan selama kurang lebih kemarin di 2 minggu ya Bu ya, di satuan pendidikannya di kelas beliau. Nah, hari ini tahap terakhir atau minggu terakhir dalam pelatihan Ibu Maimunah, sehingga proses ini diperlukan untuk nanti penyusunan laporan dan penilaian dalam UJT-nya Ibu Maimunah. Jadi alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu guru mapel ya yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan ini, karena tadi seperti yang disampaikan Ibu Maimunah memang khusus pelatihan ini untuk guru BK dulu, tapi mudah-mudahan nanti diberi kesempatan untuk pengimbasan setelah Bu Maimunah dan teman-teman dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang kemarin sudah dilatih itu dinyatakan lulus dan akan melakukan disiminasi secara berkelanjutan di Dinas Pendidikannya ataupun di satuan pendidikan setempat dan lingkungan satuan pendidikan. Ulun berharap dukungan pian-pian terhadap program dari program prioritas guru BK ini bisa berdampak pada murid kita. Begitu Bu Maimunah, mudah-mudahan kegiatan Bu Maimunah bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu guru semua bisa menyimak apa yang sudah dilakukan oleh Bu Maimunah dan memberikan masukan untuk kebaikan dari laporan yang disusun oleh Bu Maimunah. Makasih, itu saja Bu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya dan juga sebagai motivasi nih buat saya sendiri ya. Izin Bapak Ibu sebelum kita memulai berdiri sebentar, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, kita menari terlebih dahulu Pak ya. Nah, Pak Basuki menari terlebih dahulu nih. Kalau kena disuruh maju jangan didorong meja. Baik. Nah, oke, kanan kiri 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 ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri berputar cukup dan melompat. Maju maju, maju dikit ya, maju, mundur 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 mundur, ke depan ke belakang ke depan ke belakang, berputar jongkok dan melompat. Hore, oke, kayaknya belum semangat nih, satu kali lagi boleh? Soalnya bisa nggak Bu? Dan kanan depannya kiri kanan, kiri 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 kiri. Ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, berputar jongkok dan melompat. Hore, maju 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 maju, mundur 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 mundur, ke depan ke belakang ke depan ke belakang, berputar jongkok dan mengucap hore. Ya oke, terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya nih sebenarnya kasihan tadi habis upacara disuruh menari-nari bapak-bapak. Izin Bapak lah. Nah, biar kita lebih ini aja, lebih rileks seperti itu. Jadi kita jangan tadi agak tegang, sekarang sudah mulai tersenyum bapak, suruh joget. Baik. Jadi tadi udah saya jelaskan itu kami dibekali atau diberikan pelatihan. Jadi visinya itu adalah visi kami yang mendukung misi itu. Tadi kami bertualang Pak, Bapak Ibu, bertualangnya untuk pelatihan itu melaksanakan 7 jurus BK, hebat ya. Jadi kami sudah dapat 7 kartu. Jadi hari ini ulun ingin membagikan 1 jurus kepada Bapak Ibu. Bagian jurus ini kita berbagi ilmu. Nah, berbagi ilmunya hari ini
jurus yang memberikan kebahagiaan itu adalah jurus 2. Jurus 2 itu kendali. Jurus 2-nya adalah kelola emosi. Jadi kali ini saya akan memberikan kertas. Itu ada ini dulu, nanti Ulun jelaskan apa. Nah, izin ya. Nah, jadi bapak ketua kelas membagikan. Jadi perintahnya itu kertas itu sebagai simbol emosi pada bapak ibu. Nah, simbol emosi. Nanti Ulun akan biasaan Ulun lah. Nanti saya akan menjelaskan, membacakan suatu cerita. Jadi bapak ibu ungkapkan cerita itu di kertas. Cerita itu ekspresikan, maksudnya ekspresikan di kertas ini. Apakah nanti bapak sama ibu itu merasa senang, ataupun kertas itu perlu diusap-usap, atau juga nanti kalau kesal itu boleh diremas-remas, atau bisa juga misalnya marah itu disobek atau apa terserah, tapi jangan dilempar Ulun lah. Baik, mohon sambil diperhatikan, Ulun akan coba bercerita. Ceritanya seperti ini. Pagi itu bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar sudah siap digantung di sepeda motor. Beberapa meter sebelum sampai sekolahan, ternyata motor itu mendadak mogok. Kemudian kehabisan bensin. Susah payah sudah bapak atau ibu mendorong motor sampai sekolah. Nah, silahkan sudah mulai misalnya ada ekspresikan atau seperti apa. Kemudian sampailah bapak ibu ke kelas. Tapi hampir semua datang tepat waktu. Siswanya hampir datang tepat waktu. Namun sebelum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat dan hanya menunduk sambil berkata, "Maaf ya Bu, Pak, Bu, belum terlambat atau belum telat, saya telat." Nah, kemudian pelajaran berlangsung dimulai. Namun saat menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak ibu guru itu sadar bahwa bahan ajarnya tidak ada. Padahal tadi sudah disiapkan dengan rapi seperti itu. Nah, kemudian dicari kesana kemari, tetapi tidak ditemukan. Dan terpaksa bapak ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru terus ketika buyar. Nah, jadi silakan juga bapak atau ibu ekspresikan tuh kayak gimana tuh di kertas itu tadi. Kemudian lanjut lagi, ternyata di tengah pelajaran saat bapak ibu guru mengajar tadi, Andi terlihat tidak memperhatikan, tidak perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi ketiduran. Nah, sudah. Kemudian lagi, tak lama kemudian ada seorang bapak yang mengetuk pintu dari keluar kelas dan membuka pintu dan menghampirinya dan berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit atau menunggu ayahnya sedang sakit. Jadi kurang tidur tapi dia memaksa untuk sekolah. Nah, sekarang saya izin mau jemput Andi untuk masuk ayahnya karena masuk ICU. Kemudian paman Andi mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya lagi. Dan ini Pak Guru atau Ibu Guru tadi, ini Pak Bu, saya menemukan sebuah bungkusan tadi dicek buku atau ini ada ditemukan ini punya siapa sebetulnya. Ternyata itu adalah milik Ibu Guru tadi. Nah, Bu Guru melihatnya itu tadi milik beliau. Dan kemudian terakhir lagi Ibu Guru tadi kembali ke kelas dan bahan ajar itu sudah kembali ke tangan ibunya. Kemudian guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, dengan telah disiapkan. Kemudian pelajaran bisa kembali seperti semula. Nah, itu ceritanya. Jadi tadi dengan kertas tadi sudahkah berhentian seberapa sepertinya? Oh, ada sudah ada diekspresikan. Nah, sekarang dari hasil yang tadi sudah belum ceritakan, itu mohon izin Bapak Ibu
bagaimana kondisi kertasnya Bapak Ibu yang Ibu pegang sekarang? Boleh ada yang bisa menyampaikan dari Ibu Nurul terlebih dahulu ya, Bu Nurul ya. Kondisi kertas saya sekarang itu tidak lagi semulus seperti pertama dibagikan. Kondisinya sekarang kucel, tapi mencoba untuk diluruskan. Oke. Baik, kondisi kertas dulu ya kita ya, Bu Nurul. Bapak Jahat. Oke, terima kasih. Awalnya tadi standar aja. Habis itu setelah ada beberapa kasus itu pikiran saya buyar. Jadi kertasnya saya lipat-lipat saja. Makin banyak masalahnya itu. Tapi kira-kira seperti itu yang saya lakukan. Terima kasih. Berlipat-lipat kondisinya saat ini kertasnya Pak ya. Baik, ini ada 2 komentar tadi, ada yang kucel, ada yang berlipat-lipat. Sekarang dari kertas yang terjadi itu, nah kan kertasnya tadi sudah berlipat-lipat, kemudian Ibu Nurul Aisyah kertasnya tadi jadinya kucel seperti itu. Mohon izin Bu, boleh pinjam boleh. Nah sekarang kertasnya sudah seperti ini. Ini bagaimana kalau sudah seperti ini kita benarkan bisa jadi kembali? Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu atau Bapak saat untuk kertasnya kalau sudah seperti ini? Kita hubungkan dengan siswa kita. Apabila kertas ini adalah jadi siswa atau murid kita yang tadinya kertasnya itu adalah rapi seperti ini, kemudian sekarang ada yang sudah sampai kucel seperti ini, itu bagaimana seharusnya kita bersikap? Mohon izin, siapa yang mungkin ada bisa memberikan masukan? Ya, silakan boleh Bapak Jamat mungkin kalian memegang mic. Iya, kertas yang kucel walaupun sudah dirapikan akan tetap terlihat kucel. Mungkin seperti itulah perasaan anak-anak. Jadi walaupun misalnya tadi yang terlambat ya, apabila kita marahi maka dia akan walaupun sudah gurunya kada sarik lagi tetap akan teringat apa yang sudah dilakukan gurunya, seperti itu. Ya, betul. Mungkin ada yang lain lagi, mungkin dari Bapak Jaman, Bapak Erwan, atau juga Pak Napal. Pak Erwan, gimana Pak Erwan? Coba Basuki. Iya, untuk mengembalikan kertas kembali seperti semula itu memang tidak mungkin atau sangat sulit ya. Seperti kata Pak Haji Ahmad, itu memang sesuatu yang sudah terjadi pasti ada ingatan, membekas di ingatan anak itu walaupun gurunya sudah mungkin memperbaiki kesalahannya, saling bermaafan, tetapi tetap akan berbekas, itu saja. Oh iya, betul sekali Pak Erwan. Terima kasih atas ini dari masukan atau komentar dari Bapak Erwan, Bapak Haji Ahmad, dan juga yang lain. Izin itu tadi dari kita diskusi atau gali maknanya ya. Kenapa jadi saya membuat contoh yang seperti ini dulu? Karena tadi kita diawali dengan kenali emosi ya, kendalikan emosi atau kenali emosi anak. Kita untuk sebagai guru yang pastinya itu biasanya berusaha meninggalkan permasalahan yang ada di luar terlebih dahulu. Ya, biasanya seperti itu, tidak kita bawa ke sekolah. Apabila kita bawa ke sekolah, kasihan biasanya korban adalah anak-anak kita. Karena sedikit banyak apabila kita tidak mengontrol emosi, seperti tadi yang contoh tadi, anak yang tadi ternyata kita salah persepsi atau kita menganggap dia kesialan kita tadi adalah ban bocor atau mogok. Kemudian ternyata di sekolah anak ada yang terlambat, ada yang yang dia ketiduran, ternyata malah kita tahu bahwa orang tuanya lagi di rumah sakit. Dan izin kalau dari masukan saya sendiri, sebaiknya kalau yang kasih kami guru BK itu menanyakan dulu terlebih dahulu
baru alasan kenapa dia terlambat. Tidak langsung kita memarahi ke anak ya, seperti itu. Baik, nah di sini mindfulness. Jadi untuk kita menumbuhkan mindfulness atau pemahaman diri yang diproses, yang diperlukan dalam proses mengajar. Jadi yang tadi sudah Bapak Ibu jelaskan tadi juga itu sudah masuk dalam mindfulness. Mindfulness di sini itu kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki, sehingga dia mau menerima situasi keadaan tanpa menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang lain juga. Ya, jadi kita mindfulness-nya atau memahami diri atau pemahaman diri. Kemudian kita itu dengan self awareness atau istilahnya adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami dan menyadari pikiran, emosi, sikap serta perilaku sendiri, termasuk terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, izin lagi Bapak Ibu, tadi karena sudah membuat acak ini dari yang hasil tadi, izin lagi ini mohon bagikan boleh buat pilih warna sticky note-nya yang mana, hendak warna apa. Ambil dua, satu orang dua. Ternyata benar. Iya. Lakban. Gambar, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk ekspresi apapun yang mengungkapkan Bapak Ibu tadi sebelum diremas tadi asalnya seperti apa, sebelum yang terjadi kejadian itu seperti apa, kemudian setelah terjadi itu jadinya seperti apa. Nah, jadi ekspresikannya boleh dalam bentuk gambar, dalam bentuk nah, jadi ungkapkan terjadi setelah sebelum diacak dan sesudah diacak. Boleh kalau di situ emotnya bisa, emoji bisa seperti itu, atau tulisan boleh juga. Ekspresikan aja tadinya sebelum dan yang satunya sesudah. Yang seperti itu. Boleh. Mau gimana nangis? Nangis di muka ini apa? Memang yang nangis emojenya. Melihat emosi. Disuruh ekspresi murah, boleh. Itu ditempel tadi di muka situ. Itu setelah berapa orang biarin kata sebelah sini. Boleh Bapak atau Ibu ada ekspresinya kemarah, tambah ini hanya contoh emoji-emoji yang belum dapat. Ekspresi lain boleh, ini hanya emoji-emoji. Kalau boleh Bapak, ini Bu, bisa di HP sepertinya Bu, bisa ditulis juga boleh. Gambarnya saya juga tidak bisa mengekspresikan gambarnya.
Silakan Bapak Ibu yang sudah mengekspresikan. Ini ketukan khusus sebelah sini, tapi Bapak ini yang sebelum boleh Bapak Ibu tempelkan dulu yang sudah tempelkan ke depan. Boleh misalnya yang bukan emoji yang di sini tempelkan di bawah sini. Nah, ini contoh senang, menyesal, sedih, yang mana bilangnya di bawah senang, sedih, atau bilang di bawah sini lagi boleh. Silakan ke depan. Yang tidak ada alat tulis, ini tadi ada alat tulisnya. Aduh, ada aja Bapak tadi. Ada lagi yang perlu alat tulis. Ya. Anak warnanya bunga ya Bapak nama. Nah, dipersilakan untuk tempel dulu di posisi mana. Bila lain tidak ada termasuk di atas, itu boleh di bawahnya. Nah, ini yang sebelum, ini yang sesudah. Nah. Oh, sebelumnya pasrah adalah. Kasusnya yang tadi, yang sebelum terjadi, kemudian setelah terjadi, ekspresinya tadi seperti apa? Bapak sepertinya beliau adalah sangat khusus dan sekali. Sesuai dengan guru mata pelajarannya, beliau adalah pendidikan agama Islam. Masya Allah. Tampil kalau belakang panovalnya. Pakai duit. Tadi oleh yang siapa itu yang lagi sudah sampai ke Banjarmasin, yang bagi-bagi perbaiki motor. Oh Iya. adventure. Baik, silakan Bapak Ibu yang ini tempelkan. Yang lambat suruh nyanyi karena. Nah, yang terlambat suruh nyanyi. Nah, kita sudah. Belum. Oh, ada lope-lopenya kan? Ayo orang aja yang mau peduli. Arba, minta tolong kamu di tas dulu. Ya. Yang sesudah ternyata lebih banyak ke wah mana nulis di situ sini. Aduh, lihat ya Ibu. Silakan Pak Maulana. Lewat sini boleh. Baik, oke, ada yang pasrah, ada yang lope-lope, ada yang mantap emojinya atau ekspresinya. Baik, ini ada sudah dimasukkan dalam kriteria emosi. Siapa yang bisa mengekspresikan atau tadi bisa dikatakan karya dari Bapak Basuki, ada yang mau maju ke depan? Boleh Pak, apa ekspresi atau ininya Pak? Oke, terima kasih. Sudah bertempel soalnya. Berdiri. Oh, berdiri. Boleh. Tanya apa ekspresinya boleh Bapak? Oke. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini peta emosi. Kita dari yang sebelum dulu kan? Sebelum dulu ya. Oke, ekspresinya pasrah kayak orang pasrah. Terus ada orang aja lagi. Ya, pasrah ini kenapa mengambil pasrah? Pasrah itu adalah kita artinya menerima.
menerima segala sesuatu apapun yang terjadi, ya kita pasrah. Jadi terserah orang lain, hendak sangit ke orang, harus pasrah ya. Hendak memamai ke orang, pasrah aja. Nah jadi sebelum terjadinya di sini saya mengambil kata pasrah. Kemudian setelah terjadi, nah ini gimana ekspresinya? Kalau tadi pasrah seperti ini, nah sekarang sudah cerah ya, sudah cerah. Artinya sudah senang. Jadi segala sesuatu di awal itu kita belum begitu mengenal ya. Tapi kita di perjalanan melewati ya, dan setelah itu sampai akhirnya ya kita usahakan apapun yang terjadi itu kita usahakan senang. Ya terima kasih Bu. Terima kasih. Oh ya, tepuk tangan dulu Bapak Basuki. Wah, terima kasih Bapak. Wah, ekspresinya tadi awalnya pasrah, kemudian akhirnya senang. Tetapi untuk yang lain lagi mungkin ada yang ini. Bagaimana siapa lagi? Oh Ibu, terima kasih Bu Anda. Silakan Ibu. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pilihan saya ketika sebelum terjadi penyesalan itu saya sangat bahagia, happy saya. Mungkin bisa diekspresikan dengan gaya saya. Wow, saya cantik sekali hari ini. Kalau hanya senyum tidak kelihatan gigi, tapi senyum biasa. Seperti itu. Jadi saya sangat bahagia ketika melihat kertas itu masih bersih, rapi, tidak kucel, tidak kumal. Saya bahagia sekali. Dan ketika setelah kucel, lecet, saya merasa sedih. Sedihlah saya. Kenapa jadi sampai kucel? Dan ketika kita melihat anak, misalnya tadi ada problemnya dalam hal keterlambatan, kita pun bertanya kepada mereka, kenapa mereka jadi sampai terlambat. Misal alasannya itu tidak masuk akal seperti telat bangun. Nah itu membuat saya merasa sedih. Kenapa mereka tidak memperhatikan? Padahal mereka kan seharusnya mengatur waktu semaksimal mungkin dari tidurnya yang diatur atau istirahatnya dimaksimalkan supaya esoknya lebih fresh lagi. Jadi seperti itu. Jadi ekspresi saya itu sedih. Ya, terima kasih. Oh baik, terima kasih Ibu Wahda. Tepuk tangannya untuk Ibu Wahda. Iya, baik. Nah dari ada 2 orang tadi yang memberikan komentar atau mengekspresikan di depan, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari yang tadi berarti yang sudah kita berikan, terus tadi kita sudah ini, apa yang bisa kita sampaikan kesimpulannya dari ini? Ada yang bisa? Izin gini Bapak Ibu, ini tadi dari saya gambarannya, kalau untuk apabila terjadi sesuatu itu kita harus mengendalikan diri terlebih dahulu. Jadi di sini mengendalikan dirinya itu adalah dengan tanya. Nah, tanya di sini T-nya itu adalah terima. Jadi tadi seperti yang Ibu atau tadi Bapak Basuki tadi sampaikan, tarik nafas dulu dalam-dalam, jangan tolak emosinya dulu. Kemudian lagi kita rasakan dulu kita rasakan seperti apa dulu ya. Terima dulu keadaan. Kemudian kita amati bagaimana apa yang terjadi di dalam kepala. Apa yang terjadi kita amati terlebih dahulu, jangan kita ekspresikan langsung. Nanti kalau ekspresikan langsung kita jadi seperti kertas tadi. Nah, langsung punya. Tapi tadi Bapak kayaknya memang sudah dilakukan sih, terima, amati, dan nikmati ini lagi. Nikmati dengan duduk, diam. Sepertinya Bapak nopal banget nih. Kemudian lagi yakini bahwa kamu bisa atau kita bisa mengontrol emosinya. Kemudian lagi setelah itu kita bisa mengendalikan semuanya. Seperti itu. Baik, jadi Bapak Ibu, nah sekalinya sudah slide-nya jurusnya sedikit ya. Yang ulun bagian sudah dapat jurus 2 penghentian. Itu jurus 2. Jadi seharusnya kalau ini harus memberikan nih kartu penghentian sudah silatnya bisa Bapak Rafa gitu. Buatnya ulun bagikan ilmunya nih jurus 2. Oh kayak gitu. Wah. Ini tapi harusnya 7 jurus.
jurus nih, tapi karena kalau 7 jurus kita bisa seminggu kan Juli? Aku nggak bagian. Nah, jadi untuk ini jurus tadi maknanya sudah dapat, dan ini bisa Bapak Ibu terapkan tadi kepada siswa. Bukan hanya dan kalau BK kan kami memang sudah seharusnya seperti itu, tapi untuk guru mata pelajaran, untuk guru wali kelas, kemudian lagi semua yang berhubungan kita dengan pendidik gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mengenali emosi dulu, kenali emosi. Nah, jadi ternyata sudah dilakukan setiap hari. Contoh kecil tadi adalah di lapangan seperti yang tadi kita contohkan, baik. Nah, lanjut ini tadi ada yang berbeda lah Bapak Ibu, yang misalnya dengan di sini izin Bu, di sini padahal belum takut sebenarnya Bu. Ini dilihat oleh ada fasilitator nasional juga Bu, ada yang PP juga Bu, sudah pengalaman. Ini yang sudah senior sebenarnya Bu. Nah, jadi izin Pak Haji Ahmad, ini metode ini baru Pak. Jadi kami dapat dalam pelatihan tadi yang tadi kami ulang berikan ke Bapak Ibu, itu namanya metode ARKA. Jadi ARKA tadi yang di awal tadi saya memberikan kertas itu adalah aktivitas terlebih dahulu. Jadi kita beraktivitas terlebih dahulu, kemudian lagi adalah merefleksikan kan tadi. Nah, kemudian lagi adalah K-nya konsep materi sedikit ada diberikan, kemudian lagi kita mengaplikasikannya dengan mungkin lebih dengan media pembelajaran boleh, dengan ada lagi hasil dengan kertas kerja atau lembar kerja, biasanya kalau guru mata pelajarannya seperti itu. Nah, itu dengan metode ARKA. Izin memberi, nah tadi sudah untuk yang jurus 2. Ini Ulun akan memberikan gambaran juga sedikit tentang bagaimana kegiatan latihan pasda yang Ulun dapat. Jadi mungkin sedikit agak pamer mungkin ya, tapi enggak nih, bukan ini, tapi berbagi praktek baik tadi menceritakan apa sih yang Ulun dapat dalam pelatihan pasda itu. Ternyata pelatihan pasda itu ada 4 tahapan kemarin. Jadi ada pendahuluan, ada kegiatan mandiri, ada pelatihan intensif, ada on job learning. Yang sekarang saya lakukan di sini adalah on job learning yang tahap 4. Nah, jadi awalnya saya kira adalah setelah pelatihan saya sudah selesai. Ternyata ada hal terakhir lagi adalah OJL. Nah, jadi sampai hari ini statusnya adalah masih Capasda, belum lagi masuk Asda seperti itu. Nah, jadi untuk pendahuluannya kemarin kami dibekali dengan menjelaskan ternyata itu ada di LMS. Tempatnya adalah di ruang GTK, di room diklat. Di situ LMS hampir sama seperti kita waktu guru penggerak ya Pak Basuki. Jadi ada di situ urutan LMS-nya. Di tahap awal pun kita diberikan adalah pre-test atau post-test. Kalau awal tes awal pre-test. Nah, terus kegiatan mandirinya itu kami dibekali dengan modul-modul yang harus dipelajari. Itu ada 7, tadi yang mana 7 jurus yang tadi Ulun berikan keberhentian itu adalah jurus 2. Nah, jurus 2-nya adalah kelola emosi. Nah, kalau jurus 1 itu adalah kenali potensi, jurus 2 kelola emosi, jurus 3-nya adalah tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, ketujuh menata situasi. Nah, kemudian kalau yang biru-biru itu Bapak Ibu, yang biru itu aspeknya adalah kita memberikan ke siswa, ya, yang ke siswa. Kalau yang oranye itu adalah antara kita dengan guru dan lingkungan sekolah. Nah, jadi ada 7 izin. Kemudian selanjutnya itu, nah kita ke gambarannya ya, gambaran biar apa sih kenali potensi gitu. Nah, kenali potensi ini berhubungan dengan asesmen minat dan bakat. Kalau guru mata pelajaran biasanya asesmen awalnya, izin biasanya Pak Haji Ahmad buat mata pelajaran itu asesmen awalnya seperti apa Pak? Yes, seperti itu. Apa? Yang kalau yang anak-anak kita biasanya pakai komputer di itu apa lain? Yang perwakilan bukan? Oh, kalau TKA kita belum ya? TKA nanti. Asesmen awal di awal semester tadi diagnostik atau apa ya Pak ya? Kalau kami BK itu bisa dengan
asesmen minat bakat. Jadi atau asesmennya adalah asesmen gaya belajar. Nah, kalau kami itu gaya belajar, bisa kami sharing ke Bapak Ibu juga gaya belajar. Nah, tujuannya tadi kalau kenali potensi tadi itu guru BK. Nah, di sini jelaskan Bapak Ibu, tujuannya itu bukan hanya guru BK, tetapi juga guru non BK. Jadi tujuannya itu supaya bisa mengeksplorasi potensi, minat dan bakat anak melalui teknik asesmen. Jadi asesmennya itu bermacam-macam. Bisa kecerdasan menyerbuk, bisa gaya belajar. Kalau BK kami biasa gaya belajar. Nah, izin. Kemudian sama semua yang materi diberikan itu kami diberikan itu tentunya dengan ARKA. Jadi sekarang pakai ARKA. Pakai metode ARKA. Aktivitas, RA-nya, R-nya adalah refleksi, K-nya dari konseptualisasi, kemudian A-nya aplikasi. Jadi itu. Kemudian lagi kebetulan saya kemarin OJL 1 itu melaksanakan adalah jurus 1 ke siswa. Dan saya sudah melaksanakan jurus 1 ke siswa dan memang sangat ada terjadi perubahan. Jadi sebelum saya mengikuti pelatihan itu metodenya bukan metode ARKA. Jadi awalnya memang sudah bagus pelaksanaan di kelas, tetapi anak-anak itu masih terlihat garing seperti itu. Jadi terlihat masih tidak excited seperti itu untuk mengikuti pelajaran layanan BK ya, layanan klasikal kami namanya. Nah, setelah diberi metode ARKA ini, kami pakai menggunakan permainan, kemudian ada aplikasi pintar yang diisi. Awalnya Pak, 1 jam pelajaran itu 40 menit ya. 40 menit itu saya biasanya adalah bingung materi apa yang disampaikan nih. 30 menit habis dan sisa 10 menitnya bingung apa. Setelah pakai metode ARKA, 40 menit kan cukup Pak. Biasanya di jamnya Bapak Basuki ulun ambil. Nah, biasanya lewat Bu, kadang belum tuntung ya. Nah, biasanya seperti itu karena ada permainan yang bikin mereka tidak ngantuk padahal jamnya rawan. Nah, itu adalah metode ARKA tadi. Kemudian apalagi dengan diskusi. Dengan diskusi atau permainan ini juga sangat jadi bikin gak ngantuk. Nah, ini gambarannya. Kemudian lagi di terakhir itu saya menggunakan kenali diri, jadi suruh keisi. Waktu yang saya maju OJL 1. Nah, tadi keefektivitasannya seperti itu. Yang kedua tadi kita kelola emosi yang tadi. Nah, ini kartunya. Biasanya kalau harusnya diberi dapat kartu ini. Kemudian kalau kelola emosi seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Nah, izin tadi kalau kelola emosi waktu kita pendidikan guru penggerak ya Pak, namanya pembelajaran sosial emosional. Disingkat dengan PSE kalau dalam pendidikan guru penggerak. Tapi kalau di sini itu diganti Pak, kayaknya lebih biar lebih aneh gitu kayaknya ya. Namanya itu adalah konsep sel. Seperti guru IPA nih, ada guru IPA lah sih. Jadi sel, padahal sel itu juga kepanjang singkatan dari sosial emosional. Nah, dirubah singkatannya aja, tapi intinya sama. Nah, itu konsep-konsepnya. Kemudian sama pasti akan dimasukkan tadi metode ARKA yang tadi ulun praktekkan ke Bu Andrian, itu adalah metode ARKA. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini gambarannya tadi kita pakai peta emosi. Kalau ini contohnya adalah roda emosi. Nah, self awareness-nya pakai roda emosi. Bisa dengan yang ini peta, dan ini contoh hasil karya-karya kami waktu mengerjakan kemarin latihan. Dan ini juga hasil karyanya digabung dan hasilkan anak-anak. Nah, kemudian ini yang PT-nya bisa digabungkan untuk bernuansa sel. Tapi sudah kayaknya yang lain juga sudah bisa mengerjakan RPP ini. Kita sudah ya Bapak Pak Basuki ya, dari yang kemarin sudah masuk juga. Lanjut yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Ini tergabung judulnya lah namanya. Tumbuhkan resiliensi itu daya lenting. Daya lenting di sini itu adalah kemampuan bangkit untuk bangkit kembali dari kesulitan. Jadi kita tidak hanya misalnya setelah dapat nilai rendah anak-anak, bagaimana kita memotivasinya untuk bisa bangkit lagi. Atau kita sendiri pun
bagaimana apabila kita gagal hari ini, kita bagaimana untuk berusaha memperbaiki diri supaya kita bisa lebih baik lagi. Baik, selanjutnya ya, gini, sebelum kita ke yang jurus 4, jurus 3-nya gambarannya adalah kalau yang lebih mudah ke siswa itu pakai metode burger. Biasanya dari baru lagi metode burger. Jadi kita di awal contohnya di situ, Bapak Ibu boleh mengekspresi, Bapak apresiasi kamu sudah mengarahkan upaya terbaikmu. Kita pada hidah dalam keadaan motivasi dulu, apresiasi dulu. Kemudian nanti kita beri arahan lagi, di tengah lagi kita koreksi. Bagaimana kamu supaya tidak turun nilainya misalnya. Lalu kita berikan koreksi atau masukan seperti itu. Baru kita akan motivasi kembali. Kamu pasti bisa. Kamu Bapak yakin kamu bisa. Seperti ini. Nah, itu metode burger. Selanjutnya, jurus 4. Jurus 4 itu jaga konsistensi. Kebetulan OJL 2-nya saya juga adalah tahapannya ada OJL 1, OJL 2, dan sekarang ada OJL dan orang sejawat. Nah, OJL 2-nya saya di kelas juga, itu jaga konsistensi. Jaga konsistensi itu artinya kebiasaan berkesadaran. Nah, di sini kalau Ulun memberikan kemarin di kelas itu dengan menggunakan game kepala tangan. Jadi main permainannya kepala tangan berdua, satu orang mencoba membuka, satu orang mencoba melepas, seperti itu. Kemudian nanti didiskusikan permainannya atau simulasinya. Terus konsepnya itu lebih ke menggunakan habit lock. Ada lagi Pak, Bu, materi atau konsep barunya adalah habit lock. Habit lock itu, seperti ini. Jadi ada lembar kerjanya yang Ulun bagikan itu adalah dengan seperti ini. Siswa itu diminta mengisi seperti kolom itu. Jadi dia awal kebiasaan itu dia seperti apa. Lalu dia nanti tracknya itu menjadi atau mapnya menjadi apa. Ingin berubah seperti apa. Selanjutnya isinya membuat lebih mudah itu dengan apa. Misalnya contohnya itu dengan ini, misalnya adalah satu ponsel misalnya berdering dengan bunyi notifikasi cuinya, petunjuknya. Kemudian contoh di nomor 2-nya merasa penasaran dan ingin tahu siapa yang mengirim pesannya. Yang ketiga itu memberi respon. Yang keempat ganjarannya. Ini hanya singkat. Ulun memberikan ini lebih singkat ya Bapak Ibu. Nanti apabila ingin yang lebih jelasnya nanti Ulun akan membagikan ini, boleh. Kemudian yang ini yang kelima, jalin koneksi. Jalin koneksi itu kita sebagai guru, apalagi kita sekarang ada yang namanya tambahan tugas guru wali, juga wali kelas, kemudian lagi guru mata pelajaran. Ini yang sangat penting bagi kita semua. Apabila kita ada anak yang bermasalah, mohon izin, dan ini memang kalau BK adalah sangat mengutamakan ini, itu adalah keterampilan mendengarkan aktif untuk siswa. Jadi keterampilan mendengarkan aktif ini sangat diutamakan, yaitu adalah pertama, keterampilan membuka percakapan, kemudian lagi keterampilan bertanya, keterampilan lagi merespon, keterampilan lagi merefleksikan dan menyimpulkan. Itu bukan hanya tugas guru BK, tapi memang untuk guru BK kami adalah sangat diutamakan itu, tapi guru mata pelajaran juga atau wali kelas itu juga tujuannya tadi adalah murid merasa nanti hangat, kemudian lagi murid terlibat aktif dalam proses komunikasi secara empatik. Baik, nah ini sebenarnya ada contoh, tapi karena kita kalau membuka YouTube ini sudah hampir 1 jam ya. Nah ini contohnya nanti boleh dipoto aja dulu, nanti membukanya ini ada YouTube, namanya di sini. Kalau dibuka panjang ya nah, boleh sudah dipoto atau ulun skip dulu ya. Nah, terakhir ini kalau untuk metodenya tadi sama juga waktu seperti kita pendidikan guru penggerak.
dan ini memang sudah kita lakukan setiap saat, itu adalah coachingnya dengan model Tirta. Nah, model Tirta itu adalah masuk di jurus 5. Ya, Tirta di sini itu seperti biasa, T-nya itu adalah tujuan, I-nya identifikasi, C-nya R-nya rencana aksi, T-nya tentukan solusi terbaik, A-nya ambil tindakan dan tanggung jawab. Baik. Nah, modul jurus 5 tadi jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan ketujuh adalah menata situasi. Jalin kolaborasi dan menata situasi itu adalah tugas kita semua warga sekolah. Kita sekarang berdiri di sini, Bapak Ibu juga untuk bekerja sama membantu Ulun juga adalah suatu kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini berdiri, Ulun di sini tadi bukan jadi guru nih, tapi Ulun hanya memberikan praktik baik ini, bahwa kayak gini nanti yang Ulun dapat, ilmu yang Ulun peroleh seperti itu. Nah, itu kemudian menata situasi. Di situ tujuan terakhir dari semua jurus, kayaknya jurus pemungkas kita adalah di jurus 7, yaitu mendapatkan lingkungan yang nyaman, aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi tujuan terakhir dari semua jurus 1, 2, sampai 7, di 7 itu adalah jurus pamungkas. Jadi ternyata setelah Ulun pelajari semua jurus, akhir dari semua jurus itu adalah, seandainya kalau dalam persilatan itu nanti kita sudah sampai sudah jadi ya, kalau di dalam guru atau dalam yang sudah menghatamkan 7 jurus ini, kita tujuannya adalah menjadikan sekolah kita aman, menjadikan sekolah kita nyaman, dan menjadikan sekolah kita itu menggembirakan. Itu baik. Dengan berakhirnya 7 jurus yang Ulun sampaikan, berarti berakhir juga nih, sudah jurusnya habis, sudah Ulun berikan ke Bapak Ibu walaupun secara singkat ya. Dan yang hari ini yang Ulun sampaikan atau berikan ke Bapak Ibu adalah tahapan on job learning terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak dan sudah mendengarkan apa yang berbagi praktik baik yang Ulun sampaikan. Mohon izin sebelum Ulun tutup, Bapak Ibu ada dulu yang boleh memberikan saran, masukan, atau misalnya ada yang ingin memberikan inspirasi atau apa, silakan Bapak Ibu, Ulun beri kesempatan terlebih dahulu. Silakan Bapak atau Ibu, Bapak Basuki mungkin, atau Bapak Haji Ahmad di belakang. Bapak yang mau kopiah tadi yang ganteng belum ada ya lo. Ayo, belum pandai. Bapak yang menjaga tuh. Pakai dalam. Iya. Kata-kata. Oh ya, Ibu Anda silakan Ibu Anda. Terima kasih kepada Ibu Maimunah SPD yang telah berbagi praktik baik kepada kami. Syukur alhamdulillah kami diberikan pencerahan atau ilmu. Walaupun ini tidak 100% untuk TK, bagi saya ini sangat bermanfaat bagi saya. Dan tentunya apabila mungkin nanti Ibu Maimunah mendapatkan ilmu kembali di luar sana, share-share lagi dengan kita. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Maaf, saya belum tahu namanya. Ibu Julaiha. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Maimunah bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk sekolah kita, supaya sekolah kita nyaman dan menggembirakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masya Allah Ibu Wahda. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Wahda. Terima kasih sekali untuk motivasi dan masukannya dan apresiasinya. Untuk yang lain, siapa boleh? Ibu Nurul Aisyah, ini adalah rekan
Jawa dulu, terutama untuk BK seperti itu. Boleh Ibu? Yang saya dapatkan dari penyampaian Bu Maimunah, kebetulan ini juga disampaikan sebelumnya pada kegiatan MGBK. Dengan kegiatan ini dari penyampaian sendiri dari Bu Mai, baik ketika kami berkumpul di ruang BK dan langsung di kegiatan MGBK sama Pasnas dan Pasda yang lainnya, dan ketika di sini jadi menambah pengetahuan saya tentang 7 jurus tadi untuk membantu siswa dalam menangani atau membantu mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan siswa yang kami temui di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul Aisyah. Tepuk tangan juga untuk Ibu Nurul Aisyah. Dan terima kasih juga Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu ini sudah berhadir untuk pada hari ini dan mau mendengarkan apa dari praktik baik yang saya dapatkan. Dan mohon izin Ibu Zulaikha, mungkin ada lagi masukan atau inspirasi atau apa buat saya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Maimunah dan Bapak Ibu semua yang sudah memperhatikan pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah sudah disampaikan Bu Maimunah tentang berbagi praktik baik. Kalau saya tadi tidak salah tangkap, 2 praktik baik yang Ibu bagikan kepada murid di OJL 1 dan OJL 2 adalah mengelola emosi dan yang kenali potensi. Nah, sisi dari mengenali emosi dan sisi dari mengenali potensi mungkin bisa dilihatkan tampilan apa yang sudah Ibu lakukan, karena ini yang memang harus disampaikan kepada rekan sejawat. Apakah di dalam kegiatan tadi sudah ada dampak dari kenali emosi dan apa tadi Bu satunya Bu? Jaga konsistensi. Nah, apakah di situ sudah terdampak anak muridnya itu sudah memahami dengan apa yang dimaksud Ibu dengan kenali potensi. Nah, ini praktik baik yang sudah dilakukan di kelas ya Bu ya, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman biar ulun juga tahu. Baik, terima kasih Ibu. Siap, ini saya sudah masuk di kelas, kebetulan kemarin itu adalah di kelas 8I untuk OJL 1 Bu. OJL 1-nya itu adalah kenali potensi, kemudian lagi untuk prosesnya itu adalah kegiatannya pertama itu memberikan, tadi saya seperti dijelaskan di awal, memberikan satu link dengan di aplikasi Aku Pintar, kemudian lagi dengan ada permainan kartu pertanyaan seperti itu. Nah, kartu pertanyaannya itu ada di sini contohnya. Nah, ini kartu permainan, awalnya ini dibagikan ke siswa, kemudian ini mereka kerjakan secara berkelompok mengerjakannya, kemudian lagi mereka berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, mereka berdiskusi dengan teman-teman. Tadi dampaknya tadi dengan mereka melakukan diskusi itu Bu, awalnya kalau di jam-jam rawan tadi, kalau kita hanya secara klasikal seperti ini berdiri seperti itu menjelaskan materi tentang kamu tahu nggak tentang kenali potensi, mereka akan ngantuk seperti itu Bu. Tapi dengan diskusi ini mereka tidak jadi ngantuk, mereka jadinya banyak berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk merefleksikan dari hasil diskusinya seperti itu. Kemudian lagi setelah itu saya hanya memfasilitasi dan menjelaskan tentang konsep-konsepnya. Dan yang terakhir yaitu mereka diminta mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu adalah dengan hasil kerja kelompoknya. Itu di sini ada tercontohkan, mereka bisa untuk yang mana mereka jadi awalnya kenali potensinya, mereka ada yang mau jadi pemadam, katanya ada yang mirip aroy gitu. Apa itu aroy? Nggak ngerti. Nah, terus ada yang mau jadi pembalap. Jadi itu ekspresi mereka.
mereka, dari anak-anak. Nah, kemudian lagi mereka menjelaskan lagi ingin menjadi gamer katanya. Tahu anak-anak Gen Z sekarang macam-macam tujuan mereka. Jadi dari dampak yang saya peroleh atau imbasan yang saya peroleh dengan ada yang memberikan jurus ini kepada anak, itu malah jadinya lebih simpel atau langsung mendapatkan hasil, dan anak itu pun mereka bisa langsung mengenali dirinya. Kemudian yang terakhir itu saya memberikan lembar ini kepada siswa, yaitu akhirnya saya bisa si siswa itu sendiri bisa mengenali dirinya, kelemahannya di mana, kemudian lagi kelebihan dia di mana, dan arah dia minat bakatnya di mana. Oh ternyata Bu Ulun lebih dari belajar kinestetik ya Bu katanya. Berarti Ulun seperti ini pula, mereka lebih bisa mengeksplorasi dirinya sendiri di situ. Baik. Nah itu yang OJL 1. Kemudian untuk OJL 2, OJL 2-nya itu saya dengan jaga konsistensi. Nah, untuk yang jaga konsistensi itu kebetulan di kelas 8H, kelas yang berbeda. Alhamdulillah juga hasil yang atau dampak yang saya dapat itu juga sangat terjadi perubahan sekali. Anak-anak itu kan saya beri jaga konsistensinya adalah materinya tentang kesadaran versus paksa. Jadi kesadaran versus paksaan di sini saya menanamkan mereka dengan mereka langsung ke saya beri permainan juga. Permainannya itu dimasukkan dalam kegiatan ARKA itu adalah permainan permainannya itu adalah mengepal tangan tadi terlebih dahulu. Jadi kepalan tangan, maaf banyak. Nah, berdiri berdua permainannya berhadap-hadapan, berkepalan tangan dulu. Yang satu untuk membuka, yang satu untuk membuka, yang satunya mempertahankan. Bagaimana ekspresinya untuk yang bermain kepalan tangan itu? Jadi mereka itu saling fotonya. Nah, ini mereka main berhadap-hadapan, jadi berhadapan, kemudian ada yang berusaha membuka, ada yang berusaha menutup, lalu itu direfleksikan dengan siswa bagaimana dengan membuka tangannya seperti itu. Nah, jadi ini bermain ini di kelas 8H. Nah, kemudian jadi main dibuka tangannya seperti itu. Ini ada lagi foto yang berikutnya. Ini kelasnya ada 2 kelas. Saya menerapkan kebetulan 8H dengan 8H dan 8G. Tapi yang tervideo itu adalah di 8H. Nah, jadi ada 2 kelas, makanya bajunya ada yang berbeda. Ada yang putih, ada yang ini. Baik, ini yang kelas 9 ada juga, di kelas 9B juga ada diterapkan seperti itu. Jadi sudah saya beri semua. Kemudian refleksinya, anak-anak tadi diminta untuk menggali di balik permainan dan menggenggam dan melepas. Terakhir itu dengan adanya kesadaran itu sehingga menjadikan konsistensi mereka, menumbuhkan kebiasaan mereka menjadi kebiasaan yang positif. Nah, jadi kebiasaan positifnya itu di sini misalnya untuk terlambat bangun pagi dan terlambat ke sekolah. Nah, hasil dampaknya itu yang pertama khususnya materi kesadaran tadi itu perubahannya adalah guru mampu menumbuhkan disiplin positif baru kepada muridnya untuk berkesadaran penuh. Untuk siswa sendiri itu bisa mengisi habit lock sendiri. Dengan habit lock itu dia bisa berkesadaran sendiri tanpa paksaan. Nah, jadi tidak dipaksa.
Jadi dia bisa untuk menanamkan sendiri untuk dirinya sendiri. Baik, itu Ibu gambaran singkatnya dari saya untuk OJL 1 dan OJL 2-nya. Seperti itu Ibu. Nah, jadi ini ada juga perintah hikmah. Ya, itu Ibu. Baik, makasih Bu Mahmuda ya. Saya bisa WA sama Bu Mahmuda mau jadi Bu Mahmuda, makasih banyak. Jadi dua ini tadi yang sudah dicoba kepada anak murid, Iya. nah itu Ibu sudah tuliskan di laporan. Mudah-mudahan sebentar lagi laporannya selesai, bisa dikumpulkan kepada Pasnas. Jadi nanti saya juga mau minta laporan ini, walaupun belum selesai, tapi gambaran yang sudah Ibu lakukan di pendampingan 1 dan pendampingan 2. Siap. Itu aja Bu dari Ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dan juga ini berarti karena sudah berakhirnya dalam tanya jawab, ada Ika atau sudah? Sudah ya Bapak Ibu. Karena berakhirnya untuk tanya jawab ini berarti berakhir juga untuk penimbasan praktik baik kita pada hari ini. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan Ulun hari ini, dan hampir 1 jam lebih Ulun meminta waktu Bapak Ibu. Salam dan mohon izin, mohon maaf sekali lagi atas kekurangan yang sudah Ulun lakukan. Ini aja yang bisa Ulun berikan kepada Bapak Ibu semua dan juga kepada Ibu Juleha yang terima kasih bisa berhadir pada hari ini. Izin nanti setelah ini kita sesi foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ulun akhiri, salah hilap mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita ucapkan, kita berdoa aja untuk menutup kegiatan. Kita mohonkan kepada Bapak Herwan atau Bapak ya, Bapak Ustadz. Ini karena itu sudah kesurupan, sudah kayak jadi doakan dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dhalimatullahi alaina wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma istajib du'ana wa shfi mardana wa rahmatana wa rahmatana wa yassir umurana wa qdi hawaijana ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa 'ayban illa satartahu wa lahman illa farajtahu wal marid wa illa shafaitahu wa la jahilan illa 'alamtahu wa la faqiran illa wanaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytahu wa yassartahu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Nopal yang sudah membacakan doa. Dengan berakhirnya doa dari Bapak Nopal, berakhir jugalah acara kita pada hari ini. Dan ulun tutup acara hari ini dengan hamdalah. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.